Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkiprah di Jamiah Nahdlatul Ulama, khususnya Fatayat. Beriring salawat dan salam tidak putus-putus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai visioner pembawa perubahan bagi kaum perempuan. Pemirsa, sahabat Fatayat dimanapun berada, berbicara mengenai perempuan, dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan, ada salah seorang sahabat datang menemui Rasulullah, kemudian bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling berhak dihormati?" Lalu apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, "Ibumu." Sahabat kembali bertanya, "Lalu siapa, wahai Nabi?" Nabi kembali menjawab, "Ibumu." Lalu sahabat bertanya lagi, "Lalu siapa, wahai Nabi?" Nabi kembali menjawab, "Ibumu." Sahabat bertanya lagi, "Lalu siapa, wahai Nabi?" Barulah Nabi menjawab, "Bapakmu." Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada kita semua untuk menghargai, untuk menghormati kaum ibu. Mengapa kita harus menghormati ibu? Karena ibu adalah makhluk yang dikodratkan oleh Allah sebagai perantara lahirnya manusia ke bumi. Tidak hanya tugas melahirkan, setelah anak lahir, tugas ibu semakin besar dan tidaklah ringan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini cukup meyakinkan kita semua bahwa Islam sangat menghargai ibu karena perannya yang begitu mulia. Sepanjang sejarah peradaban, peran seorang ibu sangatlah besar dalam membentuk dinamika zaman. Lahirnya generasi yang unggul, kreatif, bermoral, dan berwawasan luas tidak lepas dari peran seorang ibu. Ibu adalah orang yang pertama kali mengenalkan, mensosialisasikan, dan mengakarkan nilai-nilai agama, budaya, sosial kemanusiaan, pendidikan, dan nilai-nilai luhur lainnya kepada anak. Peran seorang ibu semakin menemukan tantangan yang semakin berat di tengah dinamika peradaban global. Masa depan pemuda-pemudi bangsa dirusak secara sistematik, diserang dari berbagai arah, baik melalui media sosial maupun tausiah keagamaan. Banyak penyuluh agama yang berdalih menyiarkan agama Islam, namun isinya mengandung ujaran kebencian, radikalisme, dan terorisme. Disinilah peran seorang ibu dipertaruhkan. Ibu harus bisa menjadi benteng bagi anak dalam memfilter segala bentuk dogma negatif yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemirsa, sahabat Fatayat yang budiman, marilah kita tanamkan pada anak-anak kita jiwa nasionalisme,
toleransi dalam beragama dan berbudaya, dengan tetap berpegang teguh pada syariat yang benar. Seperti dauhnya salah satu muassis NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang mengatakan bahwa hubbul watan minal iman, mencintai tanah air sebagian dari iman. Maka tidak sempurnalah iman seseorang jika tidak mencintai tanah airnya. Dewasa ini banyak persoalan yang membelit kehidupan dunia perempuan. Salah satunya minimnya pengetahuan dalam menerapkan pola asuh kepada anak yang sesuai dengan syariat yang sebenarnya. Hal ini menjadi realita yang tak terbantahkan. Lalu apa solusinya? Kita sebagai kaum perempuan, sebagai seorang ibu, harus bangkit memperkaya pengetahuan dengan cara belajar, dan belajar. Kita dapat memanfaatkan kecanggihan dunia teknologi. Perempuan tidak boleh ketinggalan. Perempuan harus terus mengikuti perkembangan zaman demi kemajuan putra-putri kita. Namun ingat, perempuan harus cerdas dalam menyikapi persoalan yang ada, mengambil yang positif dan meninggalkan yang negatif. Pandai dalam membedakan mana yang fakta dan mana yang hoax. Kita sebagai kaum perempuan juga harus aktif mengikuti keorganisasian. Organisasi yang jelas arah dan tujuannya, seperti Fatayat NU, agar kita dapat menggali ilmu pengetahuan agama maupun pengetahuan lainnya untuk kita teruskan kepada anak-anak kita. Mengapa harus demikian? Karena perempuan ibarat sekolah. Jika perempuan terdidik dengan baik, maka berarti telah mempersiapkan bangsa dengan baik. Perempuan yang dengan tangan kirinya menggoyang buayan dan dengan tangan kanannya menggenggam dunia. Perempuan sebagai tiang negara. Perempuan sebagai sosok tauladan bagi sebuah generasi. Maka harus benar-benar dipersiapkan secara matang untuk menuju sebuah perubahan. Para pemirsa dan sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, disinilah kesadaran akan pentingnya peran perempuan sebagai penentu generasi bangsa selanjutnya, menuntut kita Fatayat NU sebagai organisasi sosial keagamaan bagi kaum perempuan muda NU untuk berkiprah dan mengambil peran sebagai penggerak sosial, melakukan langkah-langkah strategis guna mewujudkan cita-cita mulia, membantu menyelesaikan persoalan kemasyarakatan khususnya bagi kaum perempuan dan anak, untuk terus berdaya baik dari sisi ekonomi, kesehatan, spiritual keagamaan, pendidikan maupun aspek lainnya. Teruslah berjuang perempuan NU, karena generasi bangsa, penentu peradaban dunia selanjutnya ada di tangan kita. Hebat perempuanku, hebat generasiku. Selamat Harlah Fatayat NU ke-72. Semoga Fatayat NU semakin berjaya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.